Rumah tua yang terletak di New Orleans, Amerika Serikat ini kabarnya dihuni oleh ratusan hantu dengan wujud yang sangat mengerikan. Tapi, apakah kalian tahu tentang cerita mengerikan di balik itu semua? Ya betul, sosok di balik itu adalah Madame Lalaurie. Dia adalah salah satu psikopat wanita paling kejam dalam sejarah manusia. Lalu bagaimana bisa seorang wanita bisa sekejam itu? Langsung saja kita simak kisah dari Madame Lalaurie. Ini dia. Mary Delphine McCarthy atau Madame Lalaurie lahir di New Orleans pada 19 Maret 1787. Ayahnya bernama Louis Barthélemy de McCarthy dan ibunya bernama Mary Jane Arabelle. Keduanya merupakan imigran asal Irlandia yang kemudian menetap di New Orleans, dan mereka merupakan keluarga terpandang sehingga sangat disegani oleh masyarakat sekitar. Nama Lalaurie sendiri merupakan nama belakang dari suami ketiganya, sehingga banyak orang yang menyebutnya Madame Lalaurie. Selama hidupnya, ia menikah 3 kali. Dari pernikahannya yang ketiga ini, ia dikaruniai 3 orang anak, namun tidak banyak sumber yang menceritakan tentang ketiga anaknya tersebut. Banyak kabar menyebutkan Madame Lalaurie berubah menjadi kejam dan sadis setelah pernikahan yang ketiganya ini. Suami terakhirnya ini merupakan seorang dokter. Pada tahun 1831, Madame Lalaurie membeli sebuah rumah besar di 1140 Royal Street di French Quarter, New Orleans. Seperti banyaknya sosialita kaya raya saat itu, ia memelihara dan membeli banyak budak di rumahnya, baik itu budak laki-laki maupun perempuan. Ia kabarnya memiliki budak sebanyak 100 orang lebih. Pada awalnya, warga sekitar sempat merasa kagum dengan sifat Madame Lalaurie yang sangat memperhatikan dan penuh kasih sayang kepada budak-budaknya. Tidak hanya itu, warga setempat juga sangat mengagumi Lalaurie karena ia sering terlibat dalam masalah-masalah sosial, seperti sering memberi sumbangan yang sangat besar ketika ada acara-acara, pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Tapi ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa perlakuan baiknya tersebut hanyalah sebuah pencitraan belaka. Ditambah lagi ada seorang budaknya yang masih remaja terjatuh dari balkon rumahnya dan kemudian meninggal. Banyak warga yang menuduhnya bahwa Madame Lalaurie itulah yang mendorong budaknya tersebut, sehingga perlahan-lahan kepercayaan warga sekitar kepada Madame Lalaurie mulai memudar. Seperti diceritakan sebelumnya, kepercayaan masyarakat mulai memudar kepada Madame Lalaurie. Madame Lalaurie yang merasa mulai dicurigai kemudian menggelar pesta besar-besaran di dalam rumahnya untuk kembali menarik perhatian simpati warga sekitarnya. Sebelumnya, pesta berjalan normal dan meriah, namun seorang koki miliknya yang ia sandra dan ia ikat di dapur tiba-tiba membakar rumah tersebut dari api kompor sehingga menyebabkan kebakaran besar di rumah tersebut. Orang-orang yang panik semuanya pergi keluar, sementara yang lainnya sibuk melakukan evakuasi. Ketika proses evakuasi inilah, kekejian Madame Lalaurie terbongkar karena banyak budak yang disandra berteriak meminta tolong. Menurut buku karya Kalila Katerina Smith yang berjudul Journey into the Darkness, para warga yang menyelamatkan budak Lalaurie mengatakan bahwa ia menemukan berbagai perlakuan mengerikan pada budak yang terkunci di dalam loteng. Masyarakat setempat menemukan seorang wanita dengan mulut berisi kotoran hewan yang ia jahit pada bibirnya. Banyak yang beranggapan bahwa Lalaurie tidak mungkin melakukan hal ini sendirian, karena untuk memasukkan kotoran dan menjahit mulut budak tersebut setidaknya dibutuhkan tenaga 2 orang. Dari penggerbekan tersebut, warga juga dapat mengetahui bahwa budak Lalaurie cukup sering mengalami penyiksaan fisik yang menyebabkan tulang-tulang mereka patah berulang kali. Tulang-tulang tersebut pun kemudian melekat kembali dengan sendirinya tanpa adanya penanganan medis yang diberikan. Bahkan, di tempat itu pula seorang wanita yang kakinya patah dan entah bagaimana perlakuan kejam yang ia berikan sehingga akhirnya kaki tersebut pun membuatnya nampak seperti kepiting. Terdapat pula 2 orang wanita yang ditemukan dalam kondisi bernyawa, namun salah seorang di antaranya sudah tidak memiliki lengan dan kaki. Sedangkan seorang lainnya, tulangnya terpelintir dan patah karena dipaksa untuk masuk ke dalam kandang anjing. Ada pula seorang wanita yang ditemukan sudah terlilit oleh usus manusia.
Warga yang menggeledah rumah tersebut juga menemukan sebuah eksperimen dengan seorang korban yang tangannya telah diamputasi dan kulitnya dikupas dalam pola melingkar, sehingga membuatnya tampak seperti manusia ulat. Selain itu, terdapat pula sekumpulan tengkorak manusia dengan lubang di kepalanya yang sepertinya dilubangi dengan menggunakan bor. Bahkan seorang budak yang ditemukan masih hidup juga ada yang memiliki lubang di kepalanya sehingga dipenuhi oleh belatung. Budak lainnya bahkan memperoleh perlakuan yang lebih parah dengan ditemukannya tonjolan tongkat pada lubang di kepalanya yang diperkirakan digunakan untuk menggerakkan otak budak tersebut. Budak-budak yang telah dipukuli, dicambuk, dan disiksa sedemikian rupa kemudian dimasukkan ke dalam loteng tanpa pernah dijenguk oleh siapapun. Bahkan, budak-budak yang telah meninggal, Lowry gantung begitu saja di dalam loteng dan dibiarkan pula hingga membusuk. Bukti mengerikan lain yang kemudian terungkap yaitu Lowry memiliki sejumlah benda-benda penyiksaan seperti belenggu dari berbagai bentuk dan ukuran serta kerah besi dengan paku yang mengarah ke dalam. Paku tersebut akan secara otomatis menancap pada leher orang yang mengenakan kerah tersebut pada saat ia menarik nafas. Akhir kisah Madame Lowry. Suami Lowry dulu sempat dimintai keterangan oleh hakim terkait kepemilikan barang-barang berbahaya yang ditemukan di lokasi kejadian. Alih-alih memberikan pernyataan yang terang, suami Lowry justru membela istrinya mati-matian. Bahkan, banyak teori yang menyebutkan bahwa sebenarnya Lowry melakukan kekejian tersebut atas dasar permintaan suaminya yang seorang dokter untuk keperluan eksperimen. Namun tidak ada bukti yang cukup kuat untuk membuktikannya. Meski telah melakukan penyiksaan secara brutal kepada budak-budaknya tersebut, Lowry tidak pernah menerima hukuman atas perbuatannya tersebut. Bahkan saat kebakaran berlangsung, ia berhasil melarikan diri. Banyak orang percaya bahwa Lowry pertama kali melarikan diri ke Alabama sebelum akhirnya pergi ke Paris, tempat ia menjalani sisa hidupnya dalam kebebasan. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti bagaimana Lowry menjalani sisa hidupnya tanpa adanya pengadilan secara pasti. Madame Lowry telah hilang bersama supirnya, hingga pada akhirnya tahun 1930-an ditemukan sebuah pelat tembaga yang usang dan retak di pemakaman Saint Louis, New Orleans, dengan nama Lowry Madame Delphine McCarthy tercantum di dalamnya. Rumah Lowry kini masih berdiri kokoh di New Orleans, Amerika Serikat. Beberapa abad berlalu setelah dia pergi, para penghuni pun muncul silih berganti. Rumah Lowry pernah dijadikan sebagai sekolah. Tak pelak, para siswa sering mendapatkan kejadian aneh mulai dari pintu yang bergerak sendiri meskipun sedang tidak ada angin, sampai-sampai seorang siswi pernah mengaku melihat hantu perempuan berwujud mengerikan seolah-olah akan mengejarnya. Tidak hanya itu, warga sekitar pun tidak luput dari teror rumah mengerikan Lowry. Seperti beberapa warga sering mendengar suara jeritan wanita dari loteng, serta beberapa penampakan wanita yang berdiri di depan rumah tersebut. Rumah Lowry pula sempat dibeli oleh aktor Hollywood yaitu Nicolas Cage. Tak pelak, berbagai teror dan pengalaman mistis pun sering mengganggunya. Awalnya, Cage membeli rumah tersebut hanya sebagai tempat singgah dan menulis novel. Namun, ia dikabarkan sering melihat penampakan iblis di dalamnya. Pada akhirnya, pada tahun 2007, Nicolas Cage melelang rumah tersebut. Rumah Lowry saat ini terbuka untuk umum sebagai tempat wisata horor. Banyak sekali turis dari belahan dunia mengunjungi tempat itu. Saat tiba di sana, kalian semua akan benar-benar disuguhkan keadaan rumah Lowry sesungguhnya. Tempat-tempat pembantaian, bahkan sampai peralatan yang dia gunakan untuk membantai budak-budaknya. So, kalian tertarik? Silahkan datang ke sana. So, itulah beberapa kesadisan dan biografi dari Madame Lowry. Bayangkan beratus-ratus nyawa yang telah ia bantai di zaman kegelapan itu akhirnya mati sia-sia karena Lowry tidak diadili. So, terima kasih telah mengklik video ini. Dan maka ya udahlah ya. Terima kasih, bye. Selamat jumpa di video selanjutnya.